Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Hari itu matahari belum terlalu tinggi saat kakek Mijan mulai menggali sumur di belakang rumah Pak Harjo, tetangganya yang baru saja membangun rumah sederhana di pinggir desa. Usianya memang sudah senja, tapi pekerjaannya sebagai tukang gali sumur masih ia jalani dengan tekun, karena itulah satu-satunya sumber penghasilan tetap yang ia miliki. Kakek Mijan membawa cangkul dan ember, lalu mulai menebas tanah yang keras, dengan gerakan yang sudah sangat familiar baginya. Setiap ayunan cangkulnya berirama, tanah merah dan batu kecil terangkat ke permukaan. Sesekali ia mengangkat ember berisi tanah galian ke pinggir sumur, yang sudah mulai dalam. Sudah hampir 5 jam berlalu, sumur yang ia gali semakin dalam. Keringat mulai mengucur deras di dahinya, tapi ia tak peduli. Ia harus menyelesaikan pekerjaan hari ini karena besok sudah ada pekerjaan lain menunggu. Tiba-tiba, saat mencangkul tanah yang agak lunak, cangkulnya mengenai sesuatu yang keras dan berbeda dari tanah atau batu biasa. Dengan hati-hati ia menggali di sekitar benda itu sampai benda tersebut terlihat lebih jelas. Apa ini? Gumam kakek Mijan sambil mengeluarkan benda itu dari lubang. Benda itu adalah sebuah cincin berwarna perak dengan sebuah permata kecil berwarna merah menyala di tengahnya. Cincin itu tampak tua, tapi masih berkilau cukup terang walaupun sudah lama terkubur dalam tanah. Kakek Mijan menatap cincin itu dengan rasa ingin tahu. Ia belum pernah menemukan benda seperti ini selama bertahun-tahun menggali sumur di desa. Tanpa pikir panjang, ia memasukkan cincin itu ke jarinya, sedikit demi sedikit sampai cincin itu benar-benar terpasang. Awalnya tidak ada yang berubah. Ia melanjutkan menggali sambil sesekali melihat cincin itu yang kini melingkar di jari manisnya. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh di sekitar tubuhnya. Saat ia mengangkat ember berisi tanah, pandangannya tiba-tiba menangkap sesuatu yang tak biasa. Di sudut belakang rumah Pak Harjo, ada bayangan samar yang bergerak pelan, tapi ketika ia menatap lebih tajam, bayangan itu menghilang begitu saja. Kok bisa? Pikir kakek Mijan dengan ragu. Ia mengelus-elus jari yang mengenakan cincin itu, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai bercabang-cabang. Ketika ia menoleh ke arah lain, ia kembali melihat sosok samar di balik pohon jambu yang besar. Kali ini sosok itu tampak seperti bayangan manusia, tapi tak jelas wajah dan bentuknya. Rasa takut mulai menyelusup ke dalam dada kakek Mijan. Ia berhenti menggali dan duduk di pinggir sumur, mencoba menarik napas panjang. Ini apa sebenarnya? Tanyanya dalam hati. Sejak kecil, kakek Mijan memang selalu percaya kalau di sekitar desa ada makhluk halus yang tak kasat mata. Tapi selama ini ia tidak pernah benar-benar melihatnya. Namun sekarang, dengan cincin di jarinya, ia bisa melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Hari makin sore dan bayangan-bayangan itu semakin sering muncul. Kadang-kadang ia merasa seperti ada yang mengawasinya, tapi ketika ia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba melepas cincin itu, tapi cincin itu terasa seperti menempel erat di jarinya. Semakin ia berusaha, cincin itu malah semakin sulit untuk dilepas. Ini gimana ya? Kok malah susah dilepas? Gumamnya dengan nada putus asa. Ia pun memutuskan untuk pulang dulu, meninggalkan sumur yang belum selesai digali. Di perjalanan pulang, ia terus memeriksa cincin itu dan memperhatikan bayangan-bayangan yang masih mengikuti dari kejauhan. Sesampainya di rumah, kakek Mijan duduk termenung di kursi kayu di teras depan. Ia merasa dunia di sekitarnya tiba-tiba berubah. Hal-hal yang biasanya tidak terlihat kini menjadi nyata. Malamnya ia tidur tapi mimpi buruk datang menghampiri. Dalam mimpi itu, sosok bayangan gelap muncul dan mendekat ke arahnya dengan langkah pelan tapi pasti. Kakek Mijan terbangun dengan napas tersengal-sengal dan tubuh berkeringat dingin. Ia sadar, cincin itu bukan sekadar perhiasan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dan misterius di baliknya. Keesokan harinya, ia mencoba kembali ke sumur yang belum selesai. Kali ini ia membawa sebuah obor dan sebuah kitab kecil yang biasa dipakai untuk berdoa dan mengusir makhluk halus.
Saat ia menggali kembali, bayangan-bayangan itu muncul lagi. Tapi kali ini kakek Mijan tidak lari. Ia mengangkat kitab kecil dan membaca doa dengan suara pelan tapi tegas. Sosok bayangan itu tiba-tiba berhenti bergerak, seolah mendengarkan dan menunggu. Kakek Mijan merasa ada sebuah komunikasi yang tidak terucap di antara mereka. Setelah beberapa saat bayangan itu menghilang secara perlahan, kakek Mijan merasa lega, tapi juga was-was. Ia tahu, cincin itu telah memberinya kemampuan melihat hal-hal yang selama ini tersembunyi. Tapi ia belum tahu apa konsekuensinya. Kakek Mijan pulang dengan pikiran penuh tanda tanya. Ia sadar hidupnya sudah tidak akan sama lagi setelah menemukan cincin di dasar sumur itu. Setelah hari pertama mengenakan cincin itu, hidup kakek Mijan berubah. Awalnya ia kira cuma khayalan karena lelah, tapi makin lama makin jelas kalau apa yang dilihatnya benar-benar nyata. Pagi-pagi sekali, ketika ia keluar rumah, ia melihat sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia perhatikan. Di bawah pohon mangga tua dekat rumahnya, ada sosok kecil seperti anak-anak yang berkeliaran. Mereka tak bicara, hanya tersenyum dan menatapnya dengan mata kosong. Kakek Mijan tercekat. Ia mencoba mengedipkan mata dan mengalihkan pandangan, tapi sosok itu tetap ada di sana. Beberapa kali ia mengusap matanya, berharap semua itu hilang, tapi tidak. Hari-hari berikutnya, sosok seperti itu terus muncul di tempat berbeda. Ada yang di pinggir jalan, ada yang berdiri di depan sumur yang belum selesai ia gali. Bahkan di dalam rumahnya sendiri, di pojok kamar tidur. Kakek Mijan jadi sering merasa nggak nyaman. Kadang tiba-tiba ia mendengar suara bisikan pelan, tapi ketika ia mencari asal suara, tak ada siapapun di sana. Ia mulai bertanya-tanya, apakah cincin itu benar-benar memberi kemampuan melihat makhluk gaib, atau malah membuatnya gila? Tapi tidak ada yang bisa ia ceritakan, karena siapa yang mau percaya? Anak-anaknya sudah lama merantau ke kota, tetangga juga nggak ada yang mau tahu hal-hal seperti ini. Suatu malam, ia bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, sosok bayangan gelap muncul di kamarnya. Bayangan itu tidak berwajah, hanya seperti kabut hitam yang perlahan mendekat ke tempat tidurnya. Kakek Mijan merasa sesak dan ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Saat itu juga ia terbangun dengan jantung berdegup kencang dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri dan berdoa. Tapi ketakutan itu sulit hilang. Keadaan makin rumit ketika pagi harinya, ia melihat tetangga sebelah, Pak Harjo, sedang berbicara sendiri di halaman rumah. Pak Harjo tampak gelisah dan terus menggerakkan tangan seperti menepis sesuatu yang tak terlihat. Kakek Mijan mendekat dan bertanya, "Pak, ada apa ini?" Pak Harjo menatapnya dengan mata yang terlihat lelah. "Ah, tidak ada apa-apa, Mijan. Cuma merasa ada sesuatu yang aneh di sekitar rumah." Kakek Mijan tahu Pak Harjo merasakan hal yang sama dengannya. Tapi Pak Harjo tidak mau membicarakan lebih jauh. Sejak itu, hubungan kakek Mijan dengan cincin itu makin aneh. Kadang cincin itu terasa panas dan menimbulkan rasa tidak nyaman di jarinya. Kadang juga ia merasa seperti ada suara-suara samar yang hanya bisa didengar lewat cincin itu. Satu malam, saat kakek Mijan duduk di teras rumah sambil memegang cincin, ia mendengar suara langkah kaki ringan di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi ia yakin suara itu nyata. Ia mulai mencatat semua kejadian aneh yang ia alami. Setiap kali cincin itu memancarkan kilatan cahaya kecil, pasti ada hal-hal gaib yang muncul tak jauh darinya. Kakek Mijan juga mencoba berdoa lebih sering dan membawa jimat kecil pemberian istrinya dulu. Namun itu tidak sepenuhnya mengusir bayangan-bayangan itu. Suatu hari, ia memutuskan pergi ke rumah Pak Soleh, orang pintar di desa yang biasa membantu urusan gaib. Ia ingin mencari tahu apakah cincin itu memang membawa berkat atau justru malapetaka. Pak Soleh mendengarkan cerita kakek Mijan dengan seksama, lalu mengambil cincin itu dan menelitinya dari dekat. "Ini cincin tua, bukan cincin biasa. Ada energi kuat yang terikat di sini," katanya serius. Pak Soleh memperingatkan, kalau tidak hati-hati, kekuatan itu bisa membawa masalah besar. Cincin ini membuat kamu bisa melihat makhluk yang biasanya tersembunyi dari pandangan manusia. Tapi kamu juga harus siap menghadapi akibatnya. Kakek Mijan mengangguk pelan, merasa beban di pundaknya bertambah.
Ia sadar hidupnya kini berubah dan tidak bisa kembali seperti dulu. Saat kembali ke rumah, ia merasa sesuatu ikut bersamanya, seperti bayangan samar yang terus mengikutinya. Malam itu, mimpi buruk kembali datang. Bayangan gelap semakin jelas dan menakutkan. Namun di tengah ketakutan itu, kakek Mijan juga mulai merasa ada tanggung jawab besar yang harus ia jalani. Cincin itu bukan hanya pemberian, tapi juga ujian. Ia memutuskan untuk belajar memahami kekuatan yang dimilikinya, walau takut dan ragu terus mengintai. Karena ia tahu di balik semua ini ada sesuatu yang lebih besar menunggu untuk dihadapi. Hari itu kakek Mijan mendapat tugas baru. Seorang tetangga lama dari desanya menyuruhnya menggali sumur di rumah yang baru saja dibeli oleh keluarga yang pindah dari kota. Rumah itu sudah lama kosong, tapi sekarang mulai ada kehidupan baru. Saat pertama kali melihat keluarga baru itu, kakek Mijan merasa ada yang berbeda. Mereka bukan orang desa biasa. Pak Lurah pernah bilang, keluarga dari kota biasanya membawa gaya hidup yang beda, tapi ada yang lebih dari itu yang membuat kakek Mijan merinding. Pak dan Bu Seno datang bersama dua anak mereka. Wajah mereka terlihat lelah dan ada kesan terbebani, tidak seperti keluarga yang baru pindah dengan penuh semangat. Kakek Mijan mulai bekerja menggali sumur di halaman belakang rumah itu. Selama menggali, ia sering menatap ke arah keluarga itu, mencoba menangkap sesuatu yang tak kasat mata. Suatu sore, saat matahari mulai turun, kakek Mijan melihat bayangan hitam kecil di sekitar rumah keluarga Seno. Bayangan itu tidak seperti manusia, lebih seperti kabut pekat yang bergerak pelan dan mengikuti langkah Pak Seno. Ia mengerutkan dahi, mencoba fokus. Apa itu? Gumamnya pelan. Ia sudah terbiasa melihat hal-hal aneh sejak mendapatkan cincin itu, tapi bayangan ini berbeda. Kakek Mijan mencoba berbicara dengan Pak Seno beberapa kali, tapi lelaki itu selalu menghindar dan terlihat gugup saat ditanya. Kakek, sumurnya sudah dalam 2 meter, ujar kakek Mijan pada suatu pagi sambil mengangkat alat gali. Pak Seno hanya mengangguk dan tidak banyak bicara. Wajahnya terlihat makin kusut dan lesu setiap hari. Kakek Mijan mulai memperhatikan rutinitas keluarga itu. Istri Pak Seno, Bu Seno, sering terlihat duduk termenung di dalam rumah, kadang sambil memegang kepala karena sakit. Anak-anak mereka juga terlihat lebih pendiam dari anak-anak desa biasa. Suatu malam, ketika kakek Mijan baru saja pulang dari menggali sumur, ia melihat Pak Seno berdiri di depan rumahnya menatap kosong ke arah jalan. "Pak, ada apa?" tanya kakek Mijan mendekat. Pak Seno menoleh perlahan. Wajahnya terlihat letih. "Maaf kakek, aku tidak bisa ceritakan banyak. Bisnis kami di kota hancur. Aku dan keluargaku terpaksa pulang ke desa ini." Kakek Mijan mengangguk, mulai mengerti ada beban berat yang dipikul lelaki itu. Namun, ia juga menangkap ada sesuatu yang lebih dari sekedar masalah bisnis. Suatu hari saat menggali sumur, kakek Mijan melihat bayangan hitam itu lagi. Kali ini bayangan itu tampak lebih besar dan seolah mengintimidasi. Bayangan itu terus mengikuti Pak Seno dimanapun ia pergi. Kakek Mijan merasa gelisah, ia tidak bisa diam saja. Ia mencoba mendekati Pak Seno lagi, mencoba membuka pembicaraan tentang apa yang sebenarnya terjadi. "Pak, ada yang aneh dengan keluarga Bapak. Aku bisa melihat sesuatu yang lain dari cincin ini. Bayangan itu, aku yakin itu bukan hal biasa." "Pak," Seno tampak terkejut mendengar kata-kata kakek Mijan. Ia menarik napas dalam-dalam. "Aku juga merasa begitu, kakek. Aku yakin ada yang mengirim sesuatu pada kami, mungkin dari pesaing usahaku di kota. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Kakek Mijan memutuskan untuk membantu. Ia mulai memperingatkan Pak Seno untuk lebih waspada dan tidak mengabaikan tanda-tanda gaib yang muncul. Beberapa malam kemudian, Bu Seno yang selama ini sakit-sakitan malah semakin parah kondisinya. Ia sering merintih kesakitan dan kadang berbicara sendiri dalam bahasa yang tidak dimengerti kakek Mijan. Suatu malam, kakek Mijan mendapat mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam besar yang berusaha masuk ke dalam rumah keluarga Seno. Bayangan itu membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Setelah bangun, ia merasa harus segera bertindak. Kakek Mijan menemui Pak Soleh, orang pintar di desa yang selama ini menjadi tempat ia belajar. "Pak Soleh, aku rasa keluarga baru ini terkena kiriman," kata kakek Mijan.
Pak Soleh mengangguk, lalu mengeluarkan beberapa benda yang katanya bisa menangkal gangguan gaib. Kalau benar begitu, kita harus segera melakukan ritual untuk mengusir kiriman itu. Kalau tidak, keluarga itu akan terus menderita. Kakek Mijan mengiyakan. Ia tahu ini bukan hal mudah, tapi ia harus membantu. Hari berikutnya, bersama Pak Soleh, kakek Mijan mendatangi rumah keluarga Seno. Mereka mulai melakukan ritual pengusiran dengan harapan bisa menghentikan gangguan itu. Namun, selama ritual berlangsung, bayangan hitam itu semakin marah. Suara-suara aneh terdengar dari dalam rumah, membuat anak-anak keluarga Seno menangis ketakutan. Kakek Mijan merasa cincin di jarinya semakin panas, menandakan energi yang kuat sedang berperang di sekitar mereka. Meski begitu, mereka terus berdoa dan melanjutkan ritual dengan tekad kuat. Setelah beberapa jam, bayangan itu perlahan menghilang dan suasana di rumah keluarga Seno mulai tenang kembali. Pak Seno berterima kasih kepada kakek Mijan dan Pak Soleh. Terima kasih kakek, aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa bantuan kalian. Kakek Mijan hanya tersenyum. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi setidaknya keluarga itu sekarang mendapat sedikit kelegaan. Selesai menggali sumur, kakek Mijan merasa ada beban baru yang harus ia tanggung. Cincin yang ia temukan bukan hanya membuatnya bisa melihat dunia lain, tapi juga mengikatnya dalam urusan gaib yang jauh lebih rumit. Beberapa hari setelah ritual pengusiran bayangan hitam di rumah keluarga Seno, kakek Mijan masih terus memperhatikan keadaan tetangganya itu. Walau suasana sudah sedikit membaik, rasa khawatirnya belum hilang. Kakek mulai menggali informasi lebih banyak soal keluarga baru ini dari warga sekitar. Dari beberapa tetangga lain, ia mendengar bahwa keluarga Seno dulu hidup nyaman di kota, sebelum akhirnya harus pindah ke desa. Ada cerita soal bisnis Pak Seno yang bangkrut total, kata Pak Harjo, tetangga sebelah rumah sambil ngobrol di warung kopi kecil. Kakek mengangguk berusaha menyerap setiap kata. Ia tahu, kadang masalah bisnis yang bangkrut itu bisa menjadi pintu masuk masalah lain yang lebih gelap. Kalau tidak salah, katanya istri Pak Seno itu sering sakit-sakitan. Tapi anehnya, dokter tidak menemukan apa-apa. Tambah Pak Harjo kakek, teringat Bu Seno yang memang sering terlihat pucat dan duduk termenung di rumah. Sakit yang tidak jelas penyebabnya seringkali menandakan ada gangguan lain, bukan cuma masalah fisik. Malamnya kakek kembali ke rumahnya. Ia duduk di beranda sambil memandangi cincin permata di jarinya yang masih terasa hangat. Dengan cincin itu ia berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, bayangan samar muncul di dekat rumahnya. Kali ini tidak berbentuk kabut hitam biasa, tapi lebih padat dan bergetar seperti ada energi negatif di dalamnya. Kakek tidak takut lagi tapi tetap waspada. Ia menarik napas panjang dan mencoba melihat lebih jelas. Bayangan itu seperti memberi peringatan, seolah-olah berkata, "Jangan ikut campur." Namun kakek tidak bisa diam. Ia tahu ini bukan ancaman kosong. Ada sesuatu yang harus ia hadapi demi keselamatan tetangganya. Keesokan harinya, kakek mulai mengumpulkan beberapa bahan yang biasa dipakai untuk menangkal gangguan gaib, bunga-bungaan, minyak kayu putih, dan beberapa doa-doa yang pernah diajarkan oleh Pak Soleh. Ia juga mencoba mendekati Pak Seno untuk berbicara lebih banyak. "Pak Seno, saya tahu ini bukan hal mudah, tapi saya rasa gangguan ini tidak datang dari rumah sendiri. Ada yang mengirimnya," ujar kakek. Pak Seno terlihat berat mendengar kata-kata itu. "Saya sudah curiga kakek, tapi saya tidak tahu siapa yang mau menyakiti kami. Di kota bisnis saya banyak saingan, mungkin ada yang iri," kakek mengangguk. Ia paham dunia bisnis memang bisa keras, apalagi kalau sampai mengerahkan cara-cara gelap. Setelah itu, kakek mulai sering berada di sekitar rumah keluarga Seno. Ia mencoba mencari tahu apakah ada benda atau hal yang aneh di lingkungan sekitar yang bisa menjadi sumber gangguan. Suatu malam saat ia berjalan di pekarangan rumah Seno, cincin di jarinya bergetar hebat. Kakek langsung berhenti dan menatap ke arah gelap di balik pagar. Tiba-tiba bayangan hitam besar muncul dari semak-semak. Ia merasa ada makhluk gaib yang mencoba menghalangi pencariannya. Kakek mempersiapkan diri, mengucapkan doa-doa pelindung dengan suara pelan tapi tegas.
Ia mengangkat tangannya ke arah bayangan itu sambil mengayunkan sebatang kayu yang dibawanya. Makhluk itu bergetar dan kemudian menghilang, tapi itu bukan berarti gangguan selesai. Malah, kakek merasa ini pertanda kalau musuh yang mereka hadapi kuat dan berbahaya. Setelah kejadian itu, kakek semakin yakin kalau gangguan yang menimpa keluarga Seno bukan sekedar kebetulan atau sakit biasa. Ada unsur gaib yang sengaja dikirim untuk melemahkan mereka. Kakek pun mulai menghubungi Pak Soleh lagi untuk meminta bantuan dan saran. Pak Soleh, ada makhluk yang melindungi sumber gangguan itu. Saya rasa kita harus lebih hati-hati, kata kakek saat bertemu. Pak Soleh mengangguk pelan, lalu membuka sebuah buku tua berisi mantra dan cara-cara mengusir makhluk pengganggu yang kuat. Kita harus melakukan ritual yang lebih besar, tapi itu harus disiapkan dengan benar. Jangan sampai kita salah langkah, ujar Pak Soleh. Kakek mengerti. Ini bukan perkara main-main. Ia harus mengumpulkan niat dan tenaga ekstra untuk membantu keluarga Seno keluar dari masalah ini. Hari-hari berikutnya, kakek terus mengamati perkembangan kondisi Bu Seno. Meski sudah diusahakan, sakitnya tidak kunjung reda. Malah kadang terdengar suara-suara aneh dari dalam rumah mereka, seperti bisikan halus yang membuat bulu kuduk merinding. Kakek juga mencurigai ada benda asing di sekitar rumah keluarga Seno yang sengaja diletakkan sebagai sarana pengirim gangguan. Ia mencoba mencari benda tersebut, tapi selalu saja ada halangan yang membuatnya gagal. Semakin dalam kakek menggali masalah, semakin berat pula perasaan yang ia rasakan. Tapi ia yakin, selama cincin di jarinya masih memberi kekuatan, ia harus berjuang sampai tuntas. Satu malam, ketika kakek pulang dari rumah Seno, cincin di jarinya mendadak sangat panas sampai ia harus melepaskannya. Ia tahu, pertarungan gaib yang ia jalani bukan hal sepele. Ada kekuatan besar yang sedang berusaha mengusirnya. Namun kakek tidak menyerah. Ia berjanji dalam hati akan terus mencari sumber gangguan itu dan mengusirnya demi keselamatan keluarga Seno dan ketenangan desanya. Beberapa malam setelah ritual pengusiran, kakek Mijan tidak bisa tidur nyenyak. Cincin di jarinya terus berdenyut seolah ingin memberitahu sesuatu yang penting. Ia tahu ada sesuatu yang belum selesai. Dengan cincin itu, kakek mulai mengamati rumah keluarga Seno dari kejauhan. Kadang ia duduk di bawah pohon mangga melihat ke arah jendela rumah. Ia berharap bisa menangkap sesuatu yang tak kasat mata. Suatu malam, saat bulan mulai naik, cincin di jarinya mengeluarkan cahaya redup. Kakek mengangkat tangannya dan fokus pada cahaya itu. Tiba-tiba, di dalam benaknya muncul gambaran samar tentang kota, lampu-lampu jalan, gedung-gedung tinggi, dan wajah-wajah orang asing yang marah. Gambaran itu menguat, menunjukkan seseorang yang tengah melakukan ritual gelap di suatu tempat yang jauh. Kakek menyadari, gangguan yang menimpa keluarga Seno bukan sekadar masalah lokal. Kirimannya berasal dari kota. Gumam kakek pelan. Keesokan harinya, kakek menemui Pak Soleh untuk membicarakan hal ini. Kakek, kalau memang begitu, kita harus lebih waspada. Kiriman seperti ini biasanya dibuat dengan niat buruk yang sangat kuat, kata Pak Soleh serius. Kakek mengangguk. Aku akan coba cari tahu siapa yang mengirim, tapi aku juga harus menjaga keluarga Seno di sini. Dengan bantuan cincin, kakek mencoba menyelidiki lebih dalam lagi. Malam itu ia melakukan meditasi sambil memegang cincin erat-erat, gambaran semakin jelas. Kakek melihat seorang pria di kota yang tampak marah dan penuh dendam. Pria itu terlihat melakukan sesuatu di sebuah ruangan gelap dengan berbagai benda aneh, seperti boneka yang menyerupai Pak Seno dan beberapa benda lain yang berhubungan dengan keluarga itu. Kakek bisa merasakan energi negatif yang sangat kuat mengalir dari tempat itu. Ini memang santet, pikir kakek. Pesaing bisnis Pak Seno benar-benar niatnya jahat. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin menjadi-jadi. Kakek merasakan tekanan yang luar biasa setiap kali cincin itu memancarkan cahaya. Ia sering diganggu mimpi buruk, bahkan merasa ada yang mengawasinya dari balik bayangan. Namun kakek tidak gentar. Ia mulai membuat perlindungan di sekitar rumah keluarga Seno. Dengan doa-doa dan beberapa benda pelindung, ia berharap bisa menahan serangan energi jahat dari kiriman itu. Suatu malam, saat kakek sedang memasang tali dan kelambu pelindung di sekitar sumur yang baru digalinya, bayangan hitam tiba-tiba muncul di dekatnya.
Kali ini bentuknya lebih besar dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kakek segera mengambil posisi bertahan. Ia mengangkat tangan sambil mengucapkan mantra yang diajarkan Pak Soleh. Bayangan itu berusaha mendekat, tapi perlindungan dari cincin dan doa kakek membuatnya terhenti dan mundur perlahan. Setelah bayangan menghilang, kakek duduk di tanah sambil menarik napas dalam. Ia tahu ini baru permulaan pertempuran yang berat. Keesokan harinya, kakek memutuskan untuk menemui Pak Seno lagi. Ia ingin memberitahu perkembangan yang ia dapat. "Pak Seno, saya sudah tahu siapa yang kirim santet itu." "Dari kota," kata kakek. "Pesaing bisnis Bapak yang iri dan dendam." Pak Seno terlihat terpukul tapi juga lega mengetahui penyebabnya. "Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa keluarga kami semakin terpuruk." Kakek mengusap pundak Pak Seno. "Jangan khawatir, aku akan terus membantu. Tapi kita harus bersatu. Jangan sampai ketakutan menguasai." Kakek mulai merancang langkah-langkah perlindungan yang lebih kuat. Ia mengajak beberapa tetangga yang dipercaya untuk membantu mengawasi dan menjaga rumah keluarga Seno terutama saat malam hari. Ia juga terus memanjatkan doa dan melakukan ritual setiap malam di sekitar rumah itu. Cincin di jarinya menjadi sumber kekuatan dan petunjuk dalam menghadapi gangguan yang semakin kuat. Suatu malam, kakek merasakan serangan energi yang lebih besar dari biasanya. Suara-suara aneh terdengar di udara, seperti teriakan dan bisikan yang bercampur menjadi satu. Kakek berdiri tegap, memfokuskan seluruh tenaga pada cincin di jarinya. Ia mulai mengucapkan mantra panjang sambil mengelilingi rumah dengan kayu suci dan air doa. Bayangan hitam besar muncul dan berusaha menyerang. Kakek berusaha menahan dengan sekuat tenaga. Pertarungan gaib itu berlangsung lama, hingga akhirnya bayangan itu memudar dan lenyap. Meski lelah, kakek merasa puas karena berhasil menahan serangan malam itu. Namun ia tahu, lawan masih ada dan bisa menyerang kapan saja. Beberapa hari kemudian, kakek mendapat kabar dari Pak Soleh bahwa ia juga mengirim bantuan spiritual dari kota. "Kita harus bekerja sama. Santet seperti ini tidak bisa dilawan sendiri," kata Pak Soleh melalui telepon. Kakek merasa terbantu. Ia semakin yakin bahwa dengan usaha bersama, keluarga Seno bisa selamat dari gangguan ini. Hari-hari berlalu dengan penuh kewaspadaan. Kakek terus menjaga dan melindungi keluarga Seno dengan kekuatan yang diberikan cincin permata itu. Meski tekanan dan gangguan makin berat, kakek tidak akan mundur. Ia bertekad melawan sampai gangguan itu benar-benar hilang dan keluarga tetangganya bisa hidup tenang kembali. Udara sore di desa mulai terasa berbeda. Suasana yang biasanya tenang berubah menjadi tegang dan penuh rasa waspada. Kakek Mijan tahu, hari itu bukan hari biasa. Ia merasakan getaran aneh dari cincin permata di jarinya, seperti ada sesuatu yang hendak terjadi. Beberapa hari sebelumnya, kakek mendapatkan kabar dari Pak Soleh bahwa dukun santet yang mengirim kiriman jahat itu sudah sampai di desa. Orang yang menguasai ilmu hitam itu datang untuk memastikan pekerjaannya selesai. Kakek tahu, ini berarti pertempuran terakhir sudah di depan mata. Saat matahari mulai tenggelam, kakek berjalan ke rumah keluarga Seno. Di sana suasana juga terasa mencekam. Pak Seno dan istrinya terlihat lemas, sementara anak-anaknya diam menahan ketakutan. Kakek tahu, waktu untuk bertindak sudah tiba. "Pak Seno, saya akan menghadapi dukun itu. Tapi saya butuh waktu dan doa dari kalian semua," kata kakek dengan suara tegas. Pak Seno mengangguk pelan. "Kami percaya pada kakek." Kakek segera mempersiapkan diri. Ia mengambil cincin permata dari jari dan membersihkannya dengan air suci. Setelah itu, ia mengenakannya kembali dengan penuh keyakinan. Cincin itu berkilauan lembut, memberikan rasa tenang sekaligus kekuatan. Kakek melangkah keluar menuju tengah desa, ke tempat yang sudah ditentukan untuk pertempuran gaib itu. Tempat itu adalah lapangan kosong yang biasa dipakai warga untuk acara desa. Malam mulai turun menambah kegelapan yang membungkus desa. Tiba-tiba sosok hitam muncul dari balik pepohonan. Dukun santet itu berdiri dengan wajah dingin dan tatapan penuh kebencian. Ia membawa benda-benda aneh seperti boneka kayu yang penuh dengan jarum dan kain-kain yang penuh mantra gelap. "Jadi inilah orang yang menghalangi rencanaku," kata dukun itu dengan suara serak dan tajam. Kakek menatap tajam.
Tidak takut sedikit pun. Ia tahu ini pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Kakek mengangkat tangan sambil memanggil kekuatan dari cincin permata. "Pergilah. Jangan ganggu kehidupan orang baik," seru kakek. Dukun itu membalas dengan mengucapkan mantra gelap, mengirimkan energi hitam ke arah kakek. Energi itu seperti angin kencang yang berputar-putar, berusaha menyerang dan melemahkan kakek. Namun, kakek dengan sigap mengangkat tangan yang bertuliskan kalimat suci, membentuk tameng pelindung. Energi hitam itu bertabrakan dengan pelindung kakek, membuat suara dentuman keras yang menggema di lapangan desa. Pertarungan itu berlangsung sengit. Dukun santet mengeluarkan berbagai jurus hitam, mulai dari teriakan mistis sampai benda-benda yang terbang mengelilingi kakek. Kakek pun membalas dengan doa-doa dan mantra yang diajarkan oleh Kiai Soleh. Semakin lama pertarungan semakin melelahkan. Kakek merasakan tenaga di tubuhnya menipis. Cincin permata di jarinya mulai bergetar hebat, seperti mengingatkan kakek bahwa kekuatannya hampir habis. Di satu momen kritis, dukun itu melepaskan serangan terkuatnya. Sebuah bayangan hitam besar melesat menuju kakek dengan kecepatan luar biasa. Kakek berusaha menghindar, tapi bayangan itu menyentuh cincin dan membuatnya terlepas dari jarinya. Cincin itu terjatuh dan bergulir ke tanah. Dalam sekejap, dukun itu berusaha merebut cincin itu. Jika cincin itu sampai di tangannya, semua akan berakhir buruk. Kakek berlari sekuat tenaga, berusaha mengambil cincin itu terlebih dulu. Sementara itu, bayangan hitam semakin mendekat, membawa aura gelap yang menakutkan. Dengan tenaga terakhir, kakek berhasil meraih cincin itu dan mengenakannya kembali. Seketika, kekuatan besar mengalir ke tubuhnya. Ia mengangkat tangan dan mengeluarkan suara lantang, "Dengan izin Tuhan aku halau kegelapan ini." Energi terang memancar dari cincin dan tubuh kakek, menyerbu bayangan hitam dan dukun itu. Bayangan itu berteriak dan mulai menghilang satu persatu. Dukun santet pun terpaksa mundur, wajahnya penuh kebencian dan kekalahan. Namun pertempuran itu meninggalkan bekas. Kakek merasa tubuhnya lemah dan hampir pingsan. Ia bergegas kembali ke rumah keluarga Seno untuk memastikan keadaan mereka. Pak Seno dan istrinya tampak semakin lemah. Kakek tahu, walaupun dukun itu pergi, pengaruh hitamnya belum sepenuhnya hilang. Ia harus terus menjaga mereka. Kakek duduk di samping Pak Seno memegang tangannya. "Tenang, Pak. Kakek akan jaga kalian sampai semuanya aman." Meski nyawa tetangga terancam dan cincin hampir hilang, kakek berhasil bertahan. Ia bertekad tidak akan menyerah sampai kegelapan benar-benar pergi dari desa ini. Setelah malam pertarungan sengit yang hampir menguras seluruh tenaga, pagi itu suasana desa mulai terasa lebih tenang. Matahari muncul dengan sinar hangatnya, seolah memberi tanda bahwa kegelapan sudah mulai pergi. Kakek Mijan duduk di beranda, rumah keluarga Seno. Pak Seno dan istrinya sudah mulai terlihat membaik meski masih sangat lemah. Anak-anak mereka bermain di halaman, tersenyum seperti anak-anak biasa, tanpa rasa takut yang menggantung di mata mereka selama ini. Kakek menarik napas panjang, mencoba melepaskan segala penat yang selama ini menumpuk. Cincin permata di jarinya berkilauan lembut, memberi kekuatan sekaligus beban yang tak mudah diemban. Selama beberapa hari terakhir, kakek terus mengawasi keluarga itu, memastikan tidak ada gangguan lain yang muncul. Tapi kini, ia tahu, harus ada keputusan penting yang harus dibuat. Ini bukan cuma cincin biasa, pikir kakek sambil menatap permata yang berkilau itu. Bukan hanya anugerah, tapi juga tanggung jawab besar. Sejak pertama kali menemukan cincin itu di dasar sumur, hidup kakek berubah total. Dulu hanya tukang gali sumur biasa, sekarang ia bisa melihat hal-hal gaib yang tak pernah disangka ada di sekelilingnya. Tapi kekuatan itu juga membawa risiko, bahaya, dan beban mental yang tak ringan. Kakek mengingat bagaimana cincin itu hampir hilang waktu melawan dukun santet. Ia sadar, cincin itu adalah sumber kekuatan sekaligus magnet masalah. Semakin lama dipakai, semakin banyak musuh dan gangguan yang datang. Di satu sisi, cincin itu bisa melindungi warga desa dari gangguan gaib dan menyelesaikan masalah yang manusia biasa tak bisa tangani. Tapi di sisi lain, cincin itu juga menarik hal-hal gelap yang berbahaya. Kakek merasa berat hati. Ia ingin melindungi desa dan keluarga Seno,
tapi juga tidak ingin terus-terusan hidup dalam ketakutan dan bahaya. Sore itu, setelah memastikan keluarga, Seno beristirahat dengan aman. Kakek berjalan perlahan ke sumur tempat ia pertama kali menemukan cincin itu. Tanah di sekitar sumur masih basah, bekas galian yang belum ditutup rapat. Kakek duduk di tepi sumur memandang ke dalam lubang gelap itu. Ia memegang cincin permata di tangan dan mulai berbicara pelan. Aku tahu kamu kuat dan punya kekuatan luar biasa. Tapi aku juga tahu kamu bukan main-main. Kamu membawa risiko besar buat aku dan orang-orang di sekitar. Ia menghela napas panjang, lalu mulai mengunyah keputusan yang sudah lama bergelayut di pikirannya. Aku bisa terus pakai kamu, terus jaga desa ini dari kegelapan, tapi aku juga harus siap kehilangan kedamaian, ketenangan. Mungkin aku harus menguburmu kembali, mengembalikan kamu ke tempatmu dulu biar kamu gak ganggu siapa-siapa. Kakek menatap cincin itu sekali lagi, lalu perlahan meletakkannya di atas tanah dekat tepi sumur. Dengan hati-hati ia mengambil segenggam tanah dan menutup cincin itu. Satu persatu tanah ia timbun sampai cincin itu hilang tertutup dalam lubang sumur yang gelap dan sunyi. Setelah selesai, kakek berdiri, merasakan campuran lega dan sedih. Meski ia sudah melepas cincin itu, perasaan bertanggung jawab masih menghantui. Sepanjang malam berikutnya, kakek tidur dengan tenang untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu dihantui mimpi buruk dan gangguan gaib. Ia merasa seperti beban besar yang selama ini dipikul perlahan menghilang. Keesokan paginya, kakek kembali ke rumah keluarga Seno. Ia melihat mereka tersenyum, keluarga yang mulai pulih dan tidak lagi dilingkupi ketakutan. Pak Seno menghampiri kakek dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Kakek, kami tidak tahu harus bagaimana tanpa bantuan kakek. Sekarang kami bisa hidup tenang lagi. Kakek hanya tersenyum dan berkata, ini bukan karena aku, tapi karena kita semua punya keberanian menghadapi masalah bersama. Kadang kekuatan terbesar itu bukan dari benda, tapi dari hati yang kuat. Hari-hari berikutnya, kehidupan desa perlahan kembali normal. Kakek kembali menggali sumur seperti biasa, tanpa kekuatan aneh dari cincin permata. Meski kehilangan kekuatan gaib, kakek merasa lebih damai. Ia sadar, kedamaian dan ketenangan adalah hal yang paling berharga. Kadang-kadang, saat berjalan di dekat sumur tempat cincin itu dikubur, kakek menatap ke dalam dengan perasaan campur aduk. Ia tahu cincin itu masih ada di sana, menunggu saat yang tepat jika desa membutuhkan. Namun untuk sekarang, kakek memilih hidup sederhana, menjaga desa dengan cara yang biasa tapi penuh keikhlasan. Cerita kakek tukang gali sumur yang menemukan cincin permata dan mengatasi gangguan gaib berakhir dengan sebuah pelajaran penting. Kekuatan bukan hanya soal benda mistis, tapi juga soal keberanian dan ketulusan hati.